Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mei Meiria. Apa kabar teman-teman onlineku semua? Semoga baik-baik aja ya. Sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Ciblu sudah ada temannya lagi nih teman-teman. Karena Ciret, motornya Pak Su sudah sehat lagi. Waktu lalu sudah diantarkan kembali sama Mbak Eka. Sekarang Ciblu nggak sendirian lagi deh kalau diparkir di rumah. Selamat datang kembali ya Ciret. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Hari ini saya bersama tetangga-tetangga dekat akan berkunjung ke rumah baru salah satu tetangga saya. Rencananya akan ada pengajian syukuran rumah barunya. Tapi cuma kecil-kecilan aja karena cuma mengundang beberapa orang tetangga di perumahan saya dan beberapa orang tetangga di rumah barunya juga yang dekat-dekat aja. Serta beberapa orang keluarganya. Kita berangkat barengan dengan motor karena jarak dari perumahan kita dan rumah barunya tidak jauh. Hanya sekitar 10 menit aja dengan motor. Salah satu tetangga saya mau nitip makanan ringan dulu karena nggak muat di motornya. Karena mereka membawa 2 orang anak. Kalau di motor saya masih bisa ya, karena saya hanya membawa 1 loyang kue aja. Kita siap berangkat ya teman-teman. Tapi di ujung jalan kita masih menunggu 1 orang tetangga lagi. Sambil menunggu, kita sempat say hello dulu. Hai teman-teman semua, jangan bosen nontonin video saya ya. Hehe. Sesampainya di sana, mamah cantik, mamahnya Askia, langsung ambil snack titipannya. Alhamdulillah, kita sudah sampai dengan menempuh perjalanan 10 menit aja. Rumah barunya tetangga saya ternyata bagus, panjang ke belakang. Dan letaknya yang strategis di pinggir jalan utama sangat cocok untuk buka usaha. Ternyata memang betul. Rumah yang baru direnov dan tinggal finishing aja ternyata memang dibeli untuk mereka buka usaha nanti. Selamat ya tetanggaku. Semoga lancar dan semoga segala yang direncanakan segera terkabul dan diridhoi Allah. Amin. Senangnya saya bisa berkumpul bersama tetangga-tetangga nih teman-teman. Seru kumpul bersama para ibu-ibu yang masih muda-muda dengan anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi berkumpul dengan mereka, saya yang sudah berumur kepala 5 bersama mereka jadi ikutan muda lagi. Hehehe. Dan yang terpenting buat saya, tetangga adalah keluarga yang terdekat yang hidup berdampingan dengan kita. Karena merekalah yang pertama kali membantu jika kita mengalami masalah. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu Pak Su pernah mengalami kecelakaan di jalan raya saat pulang kerja dengan Ciret. Alhamdulillah banyak yang menolong dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan saat suster menelpon saya benar-benar panik teman-teman. Langsung lemas, langsung saya keluarin Ciblu. Ternyata tetangga saya tahu kepanikan saya. Akhirnya mereka semua membantu saya, mengantarkan saya ke rumah sakit, membantu mengurus ini itunya, sampai Pak Su kembali ke rumah lagi. Alhamdulillah tidak parah lukanya. Nggak kebayang saat itu kalau nggak dibantu tetangga, karena anak-anak dan keluarga jauh. Jadinya tetanggalah yang terdekat yang membantu saya.
Alhamdulillah, saya bersyukur sekali berada di tempat yang dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang baik. Semoga kita selalu rukun-rukun aja ya. Amin. Wah, ini kue buatan saya lagi dipotong-potong sama tetangga saya, Mbak Ina. Mau ditata untuk suguhan pengajian nanti. Dan ibu-ibu yang lain sedang membantu memasukkan nasi dan snack box untuk dibagikan kepada tamu setelah selesai pengajian nanti. Tuh, kalau master kue yang potong-potong jadi rapi kan ya kue-kue saya. Mbak Ina memang tukang kue handal. Semoga kue-kue Mbak Ina laris manis ya. Amin. Ini saya buat kue bolu marmer ekonomis. Mudah dibuat loh teman-teman. Nggak di oven, cuma dikukus aja. Tapi rasa dan tekstur nggak kalah loh sama kue-kue premium. Nanti videonya saya share setelah ini ya. Ditonton sampai selesai videonya. Saya persingkat ya teman-teman. Videonya di acara pengajiannya saya skip aja. Taunya pengajiannya sudah selesai dan kita semua izin pamit untuk pulang. Tuh, Mama Askia dan Mama Feli sempatkan say hello untuk teman-teman semua. Nah, ini tuan rumahnya, Mama Aidil, baru kelihatan masuk kamera. Terima kasih banyak ya Mama Aidil. Lanjut, saya share video cara membuat kue bolu ekonomisnya ya teman-teman. Untuk membuat bolu marmer ekonomis ini, bahan dan peralatannya sangat mudah didapat. Di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Ada telur, gula pasir, sedikit garam, vanili, pengembang kue. Di sini saya menggunakan SP. Terus ada terigu, santan, dan minyak goreng. Pertama-tama kocok 4 butir telur dan 200 gram gula pasir. Lalu masukkan 1 sendok teh SP. Kocok lagi hingga mengembang, kental dan berjejak. Masukkan 1 sendok teh garam pada terigu sebelum dimasukkan ke dalam adonan telur. Setelah tekstur dari adonan telur sudah didapat, yaitu kental dan berjejak, lalu kecilkan speed mixer. Masukkan terigu sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Atau bisa juga kita mengocoknya dengan tangan supaya terigu benar-benar tercampur merata. Setelah itu, masukkan santan dan minyak gorengnya. Kocok lagi hingga merata. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan kalian suka ya dengan video saya. Sekiranya kalian suka, silahkan di like ya. Dan sekiranya video saya bermanfaat, silahkan di share ke media sosial teman-teman semua. Dan yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal ya. Dan mohon di subscribe. Aduk-aduk lagi adonan dengan spatula, pelan-pelan aja ya, hingga benar-benar tercampur merata. Setelah rata, ambil adonan dalam mangkok kecil, kira-kira 1/4 bagian. Karena saya menginginkan warna marmer hijau dan coklat, jadi 3/4 bagian saya beri warna hijau dengan pasta pandan. Sedikit aja ya pasta pandannya karena saya menginginkan warna yang hijau muda. Dan yang 1/4 bagian lagi saya beri warna pasta mocha. Aduk-aduk setiap bagian hingga warnanya benar-benar tercampur merata. Setelah mendapatkan warna yang diinginkan, yaitu hijau muda dan coklat, lalu siapkan loyang tulban ukuran 22 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan ditabur dengan terigu. Ambil sedikit adonan coklat, kira-kira sekitar 3 sendok makan. Masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu sisihkan. Nantinya akan digunakan untuk motif
pada kue marmer nanti. Tuang sebagian adonan hijau ke dasar loyang, lalu ratakan. Lalu masukkan adonan coklat di atasnya. Lalu putar-putar adonan dengan menggunakan garpu untuk membuat corak marmer. Tambahkan lagi sisa adonan hijau di atasnya, sambil diratakan supaya adonan coklat tertutupi semua dengan adonan hijau. Lalu beri motif pada permukaan adonan dengan cara menambahkan adonan coklat di atasnya. Semprotkan adonan coklat bentuk melingkar sesuai dengan loyang sebanyak 3 buah lingkaran. Setelah itu, beri garis-garis untuk membentuk motif kue dengan menggunakan tusuk gigi. Untuk cara membentuk motif garisnya, bisa lihat langsung di videonya ya. Setelah selesai membentuk motif, lalu hentakkan sebentar adonan beberapa kali untuk menghilangkan udara yang mungkin ada di dalam adonan. Hingga saat dipotong nanti tidak ada pori-pori kue yang besar-besar. Hingga kue berpori halus dan lembut. Setelah itu, kukus adonan di dalam panci pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kukus adonan kira-kira selama 50 menit. Setelah matang, angkat. Keluarkan dari loyang. Setelah dingin, baru dipotong-potong dan siap disajikan. Tapi kali ini akan langsung dimasukkan ke dalam kardus ya teman-teman, karena untuk dibawa ke tempat rumah baru tetangga saya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video saya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati teman-teman semua. Untuk yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya di channel YouTube Mei Mengriah. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.